Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, bersahabat dengan Roh Kudus. Nats Alkitab terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada hal yang menarik kalau kita membicarakan atau mempelajari tentang Roh Kudus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 16 bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, bahkan diam di dalam kamu. Dan kita mengenalnya sebagai Roh Kudus, pribadi ketiga dari Trinitas. Dia sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak dalam sifat dan kuasanya. Dia Maha Tahu, Dia memiliki semua kekuatan. Ia tidak memiliki tubuh, tetapi dapat berada di mana saja pada waktu yang bersamaan. Saudaraku, pernahkah terlintas dalam pemikiran saudara mengapa Yesus perlu mengirim penolong bagi kita setelah Dia naik ke surga? Mungkin inilah penjelasan yang sederhana, bahwa Tuhan Yesus menginginkan agar anak-anaknya, orang-orang yang telah menerima keselamatan, dapat tetap taat dan setia melakukan firman-Nya. Tetapi manusia tidak akan mampu dengan kekuatannya sendiri, dan Yesus mengerti bahwa kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus-Nya. Pertama-tama, agar Roh Kudus dapat memenuhi batin kita, kemudian mengajar kita dan menolong kita hidup menurut kebenaran. Saudaraku, tentu saja tubuh manusia membatasi Yesus, dan Dia hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Jadi, Yesus harus kembali ke surga dan mengirim penolong, yaitu Roh-Nya sendiri, yang tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menolong semua orang percaya yang mengenalnya, yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu yang sama dan dimanapun kita berada. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari pribadi Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bila mana kita perhatikan nats firman Tuhan ini, saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penghibur, penolong, pengajar. Ia juga akan mengingatkan kita akan semua yang telah diajarkan Yesus dan menginsafkan akan dosa. Bahkan Ia membantu kita dalam segala kelemahan, termasuk dalam hal berdoa. Bukankah Ia adalah pribadi yang istimewa, teman yang spesial, sahabat dalam segala keadaan? Tahukah saudara bahwa hari Pentakosta, yaitu sejak turunnya Roh Kudus, di zaman gereja mula-mula telah mengubah banyak orang-orang percaya, dan ribuan gereja di seluruh dunia mengalami kehidupan baru dan pertumbuhan rohani yang dinamis, termasuk saudara dan saya. Karena ketika kita mengalami kelahiran baru, roh kita dipulihkan dan kita diberikan hati yang taat, sebab Roh Kudus mulai mengambil alih memimpin hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Namun saudara, untuk selalu bersahabat dengan Roh Kudus, kita harus mengusahakan agar kita senantiasa memiliki persekutuan dengannya dan mengizinkan Dia memimpin hidup kita. Mengapa? Karena olehnya kita akan mengerti bagaimana hidup menghasilkan buah-buah roh, bagaimana menjadi orang Kristen yang lebih baik, bagaimana Ia membantu kita memahami Alkitab,
dan bagaimana kita memiliki kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Untuk itu, saudaraku, jikalau hari-hari ini kita masih sulit mengalahkan keinginan-keinginan atau hawa nafsu daging kita, sudah saatnya kita datang kepada Tuhan, memohonkan agar Roh Kudus-Nya memenuhi hati kita. Marilah kita mulai bersahabat dengan Roh Kudus setiap hari, saudaraku, berjalan bersamanya agar Dia memimpin hidup kita, sehingga kita dapat memiliki kepekaan rohani yang terlatih untuk dapat membedakan apa yang benar menurut kehendak Allah dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami dengan senantiasa. Ajarlah kami Bapa bagaimana kami dapat bersahabat dengan Roh Kudus-Mu setiap hari, sehingga dengan penyertaan-Mu dan dengan tuntunan-Mu kami dimampukan untuk menaklukkan setiap keinginan daging yang timbul dalam hati dan pikiran kami. Bahkan oleh Roh-Mu kami dituntun di jalan yang rata dan melihat perbuatan Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.